Tabea Subejo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga tentunya selamat menyaksikan para pemirsa RRI Net. Dari RRI Ternate inilah obrolan budaya spesial Ramadan 1444 Hijriah. Saya Desi Haryanti Ismail bersama dengan teman-teman dari tim RRI Net RRI Ternate akan hadir untuk berbincang bersama dengan para narasumber dalam edisi kali ini di spesial Ramadan. Tetaplah bersama dengan kami di RRI Net RRI Ternate. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di spesial edisi Ramadan untuk kali ini dari kami di RRI Ternate dalam menyambut bulan Ramadan tentunya juga di sepanjang bulan Ramadan tiap daerah pasti memiliki kebiasaan dan juga tradisinya. Beberapa tradisi dilakukan karena wujud kebahagiaan atau rasa syukur. Masyarakat di beberapa daerah di Maluku Utara termasuk kita di Ternate juga memiliki ragam tradisi yang digelar dalam menjelang hingga nanti di akhir bulan suci Ramadan. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami dari RRI Ternate menggelar program obrolan budaya ini dengan tema Festival Ramadan Maparada dan Sejarah Budaya Masyarakat Adat Moluku Kiaraha di bulan Ramadan. Untuk berbincang mengenai program obrolan budaya kita dengan tema tersebut, saya saat ini tidak sendiri tentunya. Di tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama saya akan perkenalkan untuk sahabat Pro Ampa dan juga pada pemirsa RRI Net. Yang pertama ada Ova Firman Mudafarsyah SE. Beliau adalah pembina dari Festival Ramadan Maparada. Assalamualaikum Ova Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah puasanya lancar ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, dan tentunya juga kita berharap para pemirsa RRI Net juga bisa lancar nih puasanya ya. Baik, selain Ova Firman, saya juga akan berbincang dengan narasumber selanjutnya ada Dr. Syahril Muhammad M. Hum. Beliau akademisi dan juga sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Maluku Utara. Baik, apa kabar Pak Dokter? Baik. Alhamdulillah ya, puasa lancar-lancar ya. Di tengah kesibukan menjadi akademisi yang tentunya juga tidak libur ya untuk para dosen begitu di kampus di Universitas Hairun Ternate ya. Baik, lalu narasumber kami yang ketiga ada Bapak Salasa SH, beliau Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada ketiga tahun 2023. Oke, Assalamualaikum Pak Salasa. Waalaikumsalam. Oke, panggilnya kok aja ya. Oke, Ko Salasa nih sahabat Pro Ampa, tentunya nanti kita akan bercerita dengan Ko Salasa ini untuk kegiatan dari Maparada, dan ini adalah kali ketiga dalam gelaran acara selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Baiklah, para pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 RRI Ternate, saya langsung saja ke narasumber kita ya. Yang pertama ke Dr. Syahril, tentunya kita juga ingin mengetahui tradisi-tradisi dan juga dilihat dari sejarahnya di masyarakat Maluku Utara, seperti yang mungkin juga sahabat Pro Ampa, pemirsa RRI Net juga di rumah yang sudah mengenal Ternate, itu pasti identik dengan keislamannya. Satu kota atau satu kesultanan yang begitu religius begitu ya. Nah, untuk tradisi di awal ini sendiri mungkin bisa menyampaikan kepada sahabat Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net tentang bagaimana sih sebetulnya untuk masyarakat Maluku Utara atau khususnya kota Ternate ini dalam di bulan suci Ramadan itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mufa Firman yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan besar-besarnya bahwa memang RRI selalu ada diskusi kebudayaan. Yang pertama bahwa Kerajaan Ternate adalah bagian dari Kerajaan Nusantara yang sudah cukup berkembang cukup lama dan basisnya adalah basis keislaman, Kerajaan Islam. Khusus untuk di kota Ternate ini ada tradisi menyambut Ramadan. Mau menjelang 1 bulan atau 2 bulan menjelang Ramadan, itu masyarakat sudah berbondong-bondong menyiapkan diri tahlil, ada ziarah kuburan di mana-mana, dan bukan hanya di orang Ternate saja, tetapi juga orang Ternate di mana saja bisa datang menziarah kuburannya. Nah, itu satu tradisi yang kita jaga terus, melestarikan silaturahmi seperti ini. Karena saya sedikit melihat bahwa ternyata falsafah kuburan itu, bahwa kenapa orang Tubo itu ketika banjir mereka tidak mau pindah dari tempatnya. Atau juga orang Aceh setelah tsunami mereka tidak mau pindah dari pantai mau ke gunung, ke ler. Mereka tidak mau karena
hiduplah, definisi hidup batasan orang kita di sini adalah hidup adalah orang-orang yang hidup saat ini dan orang-orang telah tiada. Kuburan itu kehidupan kami, bagian dari kehidupan kami. Kalau kamu mau direlokasikan di mana saja, ingin ini juga dipindahkan, kuburan juga dipindahkan. Itu artinya bahwa ternyata kuburan memiliki daya pikat cukup kuat dan tradisi-tradisi kuburan itu. Berkaitan dengan batas-batas wilayah secara saat ini antara Halmahera Utara, Halmahera Barat, sampai hari ini tidak terselesaikan. Padahal sudah ada Mendagri, aturan perdak, regulasi sudah ada, tidak akan menyelesaikan. Ada nilai yang mereka selalu mentiadakan nilai itu. Nilai apa? Nilai kearifan. Batas-batas wilayah itu juga, misalnya ada kuburan di bagian utara, ada kuburan di bagian wilayah barat, itu juga menjadi ketimpangan. Nah, oleh karena itu, Jong Firman, ini juga perlu dilestarikan. Ada hal kearifan ini tidak digubris, tidak hanya dijadikan dasar, ternyata itu juga mengganggu dalam stabilitas, keamanan, keseimbangan sosial. Itu pasti kita abaikan hal yang seperti itu. Nah, dalam Ramadan ini di tradisi di Ternate di sini, khususnya kita di Maluku Utara, khususnya Ternate juga ada juga malam ela-ela, tahlilan kuburan malam ela-ela. Terus kemudian kami di sana di Makian juga ketika anak-anak yang masuk puasa pertama, mereka latih pertama, itu bikin sowan ya. Itu ada. Itu tradisi itu mesti. Nah, masih kita lestarikan ini, kita kembangkan dalam. Sehingga masih kita perkenalkan anak kita sehingga ya tradisi-tradisi keislaman ini kita jangan kita terus melestarikan. Saya kira itu sementara. Baik, jadi dari awal mulai batahlin, ziarah kubur di awal Ramadan begitu ya. Dan di sepanjang Ramadan juga tentu banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Maluku Utara khususnya di Ternate sendiri nih untuk pemirsa RRI-Net. Baik, saya ke Ova Firman. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Syahril bahwa banyak tradisi-tradisi dilakukan begitu ya. Nah, untuk tambahannya silakan untuk Ova Firman. Ya, jadi memang sebelum memasuki Ramadan, orang akan selalu mempersiapkan diri baik secara batin maupun lahiriah. Membersihkan rumah, membersihkan kubur, kemudian ada gelaran doa-doa dan sebagainya. Dan satu hal yang menarik saya mau sampaikan adalah yang paling populer adalah malam ela-ela. Malam ela-ela yang terjadi di dalam bulan Ramadan itu yang pertama-tama memang selalu orang kaitkan dengan syiar Islam. Karena Islam ini selalu diidentikan dengan terang yang hadir ke dunia ini untuk kemudian membawa kita yang masih dalam gelap ini untuk bisa masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, dan malam ela-ela ini kalau mau kita lihat secara lebih detail, memang yang diikut sertakan adalah anak-anak. Lebih banyak anak-anak nih, orang muda di situ. Sisi yang positif yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang ketika anak-anak mereka ini hanya diajarkan atau diikut sertakan belum mereka pahami juga sebenarnya. Jadi itu hanya merupakan satu ritual atau kegiatan yang ramai bersama-sama berkumpul, sesuatu yang menarik dan juga bagian dari menjalankan ibadah puasa itu. Tapi lebih ke sini ketika kita sudah lebih dewasa, lebih besar, kita kemudian tidak lagi mengikuti pawai-pawai seperti ini. Tapi orang yang lebih dewasa ini kemudian lebih meningkatkan lagi cara pandangnya terhadap hidup, kemudian lebih berusaha untuk memahami makna dari apa yang dia lakukan ketika dia masih kecil ini. Jadi ini satu proses yang mungkin kita tidak sadari, tetapi ini terjadi dengan sangat halus, bahasa saya mungkin sangat halus, sehingga orang-orang bahkan tidak berpikir bahwa ada makna yang sangat besar, bahwa ketika kita sudah dewasa kita tidak lagi ikut dalam tradisi-tradisi yang dijalankan oleh anak-anak. Karena kita tidak lagi melakukan sesuatu hanya karena untuk meramaikan atau satu ritual biasa saja atau suatu pesta dan sebagainya, tapi kita sudah harus mempersiapkan diri untuk memahami tentang apa yang kita lakukan itu dan manfaatnya bagi kehidupan kita, dan yang paling utama adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya.
Oke, baik. Makna yang luar biasa begitu ya. Di balik dari kegiatan Festival Ela Ela ini sendiri, sahabat Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, memang di Ternate ini banyak sekali tradisi-tradisi di bulan suci Ramadan. Salah satu yang tadi juga sudah disoroti adalah tentang malam Ela Ela ini sendiri. Nanti kita akan coba untuk mendalami hal itu. Dan tentunya juga tadi saya di awal sudah menyampaikan ada Ko Salasa, beliau adalah Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada. Mungkin nanti di Ko Salasa kita akan lebih lanjut berbincang tentang kegiatannya ya. Karena ini adalah kali ketiga acara dari Ramadan Maparada ini sendiri. Baik pemirsa RRI Net dan juga sahabat Pro 4, kita masih akan berbincang lagi dengan para narasumber yang lebih lanjut lagi tentunya juga dengan kegiatan Festival Ramadan Maparada itu sendiri. Tapi tentunya jangan kemana-mana, Anda harus tetap menyaksikan program kita di Obrolan Budaya dari RRI Ternate. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Baik, Anda masih bersama dengan kami di RRI Net, obrolan budaya dari RRI Ternate. Dan tentunya juga selain Anda mendengarkan dan juga bisa menyaksikan melalui official RRI Ternate, yaitu melalui YouTube channel kami. Dan pemirsa RRI Net, kami membahas atau juga topik obrolan budaya kita pada edisi kali ini di spesial Ramadan mengenai Festival Ramadan Maparada dan Sejarah Budaya Masyarakat Adat Maluku Kira di bulan Ramadan. Anda masih bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail dari RRI Ternate, dan tentunya juga masih dengan para narasumber, ada Ova Firma Mudafarsyah SE. Ova ini adalah panggilan untuk anak dari mendiang Sultan Ternate Bapak Mudafarsyah ya. Dan juga ada Dr. Syahril Muhammad M. Hum, Ketua Masyarakat Sejarah Maluku Utara yang juga sebagai akademisi, dan juga ada Ko Salasa SH. Ko ini panggilan kalau kita di Ternate manggilnya abang begitu ya. Mungkin lebih banyak, jadi jangan sampai nanti pemirsa dia ini kok manggilnya Ko begitu ya. Ko ya, Ko Salasa SH, Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada ketiga tahun 2023. Baik, saya kembali ke Dr. Syahril Muhammad. Tadi di awal sudah banyak menceritakan tentang beberapa tradisi kita di Maluku Utara dalam mulai dari menyambut sampai ketika di Ramadan itu sendiri dan juga di akhir Ramadan. Tadi Ova Firman juga sudah sampaikan, ada juga ela-ela begitu ya, yang ternyata semua itu punya makna yang luar biasa nih untuk pemirsa RRI Net. Nah, ke Dr. Syahril sendiri sebagai sejarawan juga begitu ya. Nah, ini mungkin bisa juga menceritakan tentang acara-acara atau juga ritual-ritual tadi. Itu kan mungkin dulunya ada begitu, sekarang sudah mulai tidak ada begitu. Mungkin Pak Dr. Syahril bisa menceritakan kepada kami, silakan. Iya. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah tantangan masyarakat dan generasi milenial, generasi X. Memang kita tidak bisa pungkiri kondisi seperti dibilang oleh Pak Jo Firman tadi, bahwa kenapa malam ela-ela itu diramaikan dengan anak-anak kita, anak kecil-kecil itu bisa, tapi kok yang dewasa lagi tidak akan. Nah ini juga menjadi perhatian bersama kita bahwa perlu kita lestarikan. Dan selama ini saya kira Dinas Kota Ternate, Dinas Pendidikan maupun Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan harus juga punya desain.
Desain dalam rangka apakah itu desain untuk membuat video-video terus kemudian diajarkan di sekolah-sekolah untuk kita lestarikan. Nah, apalagi malam ela-ela ini ada filosofinya. Saya itu mungkin karena waktu riset di S3 itu selalu dengan Pak O almarhum itu selalu katakan bahwa tanah ini mengapa tanah ini milik siapa misalnya kan. Tanah ini ada harta kita, ada kebudayaan-kebudayaan yang ditertinggalkan ini kita jaga, kita lestarikan generasi ini kan. Saya selalu menyebut bahwa di Ternate ini ada dokutu masyarakat. Sebut masyarakat disebut dengan kepemimpinan langit dan kepemimpinan bumi. Kenapa saya menyatakan kepemimpinan langit dan kepemimpinan bumi? Para pengurus masjid, para dai dan sebagainya, para guru, para ustadz, para tokoh-tokoh adat, mereka saya kelompokkanlah pemimpin-pemimpin langit. Nah, ada pemimpin bumi. Mengapa pemimpin langit ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali dalam rangka melestarikan budaya-budaya yang telah kita saat ini kita saksikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dengan malam ela-ela itu sebetulnya kita melaksanakan Ramadan, kita puasa, kita ajakkan anak kita latih mereka. Itu kemudian ada kita mendapatkan kecerahan, kebersihan diri, melepaskan dari segala dosa sebagainya. Jadi ela-ela itu seperti disampaikan oleh Pak Jo Ngova Firman tadi juga adalah memberikan cahaya. Cahaya dalam arti adalah kedamaian, kan? Kedamaian dengan kita memupuk persaudaraan dan ketoleransian saat ini juga kita bina mereka. Sehingga yang berbeda itu kita tidak boleh melihat agama yang lain misalnya, tapi kita memandang mereka persaudaraan kita. Jadi cahaya Ramadan ini memberikan makna kepada kita bahwa setelah kita melakukan Ramadan, kita puasa 30 hari atau 29 hari dalam Ramadan, itu memberikan pencaharian. Ada ikhtiar sosial kita sebarkan kebaikan-kebaikan dan kedamaian dan perdamaian. Saya kira ini kearifan kita. Ternate ini adalah kota keadaban, kota budaya yang mesti ini menjadi kunci pemicu kemajuan kebudayaan di daerah ini. Tapi saya lihat di Ternate agak kurang. Misalnya kita mengangkat kembali budaya-budaya tabendaan, itu kurang sekali. Karena saya juga sebagai ketua tim ahli kebudayaan Maluku Utara, rasa sekali saya sudah bilang Pak Tauhid, rasa sekali di sini kurang sekali. Padahal ini kota budaya. Mari kita junjung bersama untuk lestarikan, dan melalui Ramadan di tahun 2023 ini kita coba mendorong lagi lebih maju, dan parade yang seperti ini yang kita event-event ini kita coba pantaskan terus sehingga masyarakat luas di desa, di masyarakat bawah juga turut menikmati kenikmatan budaya seperti ini. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Banyak yang sudah mulai lupa begitu ya, Ya. atau sengaja dilupakan. Tidak Ya. juga ya. Kalau disengaja tidak mungkin ya. Dan sengaja tidak diurus. Sengaja Dinas kebudayaan tidak terlalu mengurus budaya. Itu yang saya Pak Ruston tadi juga itu saya kritik dalam arti sehingga ada kebaikan dalam kebaikan. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat Prama dan juga pemirsa RRI Net ya, selain Pak Dr. Sali juga Pak Ova Firman Mudafarsya juga bisa memberikan tanggapannya begitu ya, dengan tanggapan tadi bahwa mungkin ketika dulu ya Ova Firman juga besar dan juga di Ternate begitu ya, ada beberapa acara-acara yang mungkin masih sampai sekarang dipertahankan, tapi juga ada yang banyak sudah dilupakan begitu ya. Nah, bagaimana dengan tanggapannya Ova Firman? Ya, ini menarik sekali dan tentu menjadi kritik bagi saya pribadi, bagi semua kita yang mencintai Ternate. Karena mau tidak mau kota Ternate ini adalah selalu dikatakan kota budaya, negeri yang bertuan, dan banyak sekali istilah-istilah yang mengarah kepada hal-hal yang sakral dan spiritual. Tapi dari waktu ke waktu kemudian kita menyaksikan sendiri bahwa hal-hal itu hanya tinggal slogan. Jadi tidak ada lagi, atau makin hari makin kurang. Kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, bahwa ada pemimpin langit dan ada pemimpin bumi. Tapi kenyataan sekarang banyak sekali pemimpin langit yang kemudian mau jadi pemimpin bumi juga. Gitu. Sehingga akhirnya hal-hal yang kita kerjakan untuk menjaga marwah ini kemudian dikesampingkan, atau bahasa yang bisa kita katakan terlupakan. Nah, boleh kita kemudian menjadi bagian dari pemimpin bumi, tetapi dengan tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas utama kita untuk
terkait dengan hal-hal yang dikatakan istilahkan pemimpin langit tadi. Kemudian juga kepada mereka yang memimpin bumi, pemimpin bumi ini. Ini merupakan kritik yang harus kita terima secara berbesar hati dan dengan lapang dada, bahwa perhatian ke arah budaya, hal-hal yang simbol-simbol kebudayaan, simbol-simbol kesultanan dan sebagainya itu sangat minim, bahkan terlupakan. Nah, inilah yang memang harus betul-betul bisa kita duduk bersama, kemudian berbicara untuk melahirkan suatu program-program dalam rangka menumbuh kembangkan dan melestarikan apa yang menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dan Maluku Kiaraha pada umumnya. Nah, memang hal ini perlu kemauan dan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling jago, tetapi untuk melestarikan adat ini adalah tugas tanggung jawab kita semua gitu. Pemerintah semua, saya rasa kearifan lokal, kebudayaan itu sudah ada di masyarakat. Pemerintah yang punya uang dan punya program harus kemudian membuat ini untuk hal-hal yang menyangkut kearifan lokal dan kebudayaan ini bisa dihidupkan kembali gitu. Mungkin dari saya itu dulu. Baik, jadi harus ada dukungan dari semua pihak ya ketika kita ingin melestarikan budaya kita. Walaupun memang masyarakat juga sebenarnya masih banyak yang ingin terus mempertahankan dari tradisi-tradisi yang ada di wilayah kita termasuk di Ternate. Nah, pas kali ini sahabat Pro Aba dan juga pemirsa RRI.net, kita juga bisa tahu nih ada satu kegiatan yang akan berlangsung di bulan suci Ramadan. Ini adalah kali ketiga dari acara tersebut ya, namanya Festival Ramadan Maparada begitu. Nah, tadi kita sudah tahu nih sejarahnya begitu, terus juga budaya masyarakat Maluku Utara dalam hal ini Maluku Kiaraha di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, saya juga mungkin kita sama-sama pingin tahu juga ya, apakah ini juga merupakan salah satu cara dan apa yang melatar belakangi begitu dari kegiatan Festival Ramadan yang alhamdulillah masih eksis sampai saat ini nih ya. Baik, saya langsung saja berbincang dengan Ko Salasa SH. Siap. Baik, Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada ketiga tahun 2023. Baik, Ko, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi acara Festival Ramadan hingga kali ketiga ini masih mau juga gitu melaksanakan kegiatannya? Silakan. Iya, terkait dengan budaya. Saya kira kita berbicara tentang budaya, semua elemen masyarakat, entah itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait yang ada di negara, di kota adat misalnya, itu punya peran penting untuk melestarikan. Sebut saja misalnya kita kebetulan kegiatan ini dibawahi oleh satu lembaga masyarakat yaitu LSM Buku Bendera yang ketuanya sendiri Ova Firman. Saya tidak bicara soal sejarah bagaimana FRP ini dibentuk, tapi saya mau bicara soal karena ini kedua kalinya kira-kira di RRI untuk diberikan tanggapan ini. Jadi saya langsung saja pada kegiatan ini, bahwa kita melakukan kegiatan ini bagian dari edukasi. Karena kita juga merasa bagian dari hidup di kota ini, selain juga pembina FRP ini, Pak Ova Firman sendiri, itu juga anak adat, jadi penting sekali untuk kiranya melestarikan budaya dan adat seorang melalui momen-momen misalnya lebaran, bulan puasa misalnya, kemudian momen-momen hari-hari besar, insya Allah dipastikan dilakukan giat-giat budaya seperti ini. Terkait dengan FRP, saya kira ini edukasi buat seluruh masyarakat Maluku Utara pada umumnya dan khususnya Kota Ternate tersendiri. Kita tahu sendiri setiap bulan puasa, anak-anak misalnya, ini dikhususkan kepada tong adik-adik kemana-kemana kecil, generasi muda. Karena setiap malam-malam bulan puasa itu, pasca batal, anak-anak mulai bakar petasan, kemudian bermain di jalan, di samping-samping itu berarti bulan puasa ini tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk sarana pendidikan, pengetahuan, pengembangan diri. Oleh karena itu kami jadikan FRP ini sebagai ruang untuk dimana mengekspresikan, generasi muda mengekspresikan potensi yang ada dalam diri kira-kira begitu. Sehingga tidak terkesan bulan puasa dong di jalan selesai buka dong di jalan, kemudian bermain rame-ramean. Potensi yang ada yang diciptakan oleh Tuhan dong tidak dikembangkan. Pasca
bulan puasa selesai itu mulai masuk di sekolah sibuk belajar pengetahuan ilmu pengetahuan dikembangkan terus, sedangkan budaya diri tidak pernah dikembangkan. Kira-kira begitu untuk sementara. Oke, menjadi ruang edukasi begitu ya, dan juga ekspresi untuk para generasi muda khususnya ada di Kota Ternate itu sendiri. Untuk kegiatannya sendiri apa saja nih untuk Festival Ramadan Maparada ini sendiri? Iya, beragam kegiatan lomba. Ini berupa lomba. Iya, lomba. Kemudian ada beberapa mata lomba yang kemudian dipentaskan sehingga ini butuh perhatian kita bersama kira-kira. Anak bicara soal generasi, bicara soal bangsa itu kita pentingkan anak-anak muda. Kemudian ini difokuskan pada soal-soal keislaman. Jadi di situ ada soal azan, tafiz, soal kaligrafi. Ada beberapa macam lomba. Misalnya seperti yang kita lihat setiap subuh biasanya ada gendang sahur yang tidak ini. Jadi kita jadikan sebagai salah satu mata lomba. Sehingga ini bukan cuma hanya sekedar hura-hura bulan puasa, tapi ini juga bagian dari satu kegiatan yang dibuat, didesain sehingga tidak terkesan cuma hanya habis momen bulan puasa ya selesainya sudah. Tapi kita melakukan lomba bertujuan kegiatan ini misalnya ini gendang sahur ini. Gendang sahur ini dibuat sehingga selesai pasca bulan puasa latihan sehingga ada desain-desain bagaimana sehingga setiap bulan puasa itu tidak ada harus format yang sama itu hanya pukul ini atau bagaimana misalnya kita lihat bisa dikembangkan begitu ya. Bisa dikembangkan kira-kira begitu. Itu juga tujuannya seperti begitu. Ada macam-macam lomba. Saya berharap ini juga bagian dari sosialisasi kiranya bagi informasi buat saudara-saudara atau saudara yang ada di Maluku Utara khususnya mendaftar meningkatkan minat dan bakat anak-anak generasi muda yang ada kira-kira begitu. Oke, baik. Dan acaranya ini berlangsung di Lapangan Salero. Lapangan Ralamo ya. Ralamo. Oke, baik. Mulai tanggal berapa? Mungkin bisa informasikan juga untuk pemirsa tanggal kita. 9 April. Oke, untuk opening ceremony ya. 9 April sampai dengan 16 April 2023. 2023. Oke, baik. Luar biasa nih ya. Acara dari Festival Maparada sudah kali ketiga. Tadi tujuan dan juga latar belakangnya luar biasa nih, sahabat Pro Ampa. Mungkin saya juga ingin tahu nih tanggapan dari akademisi mengenai hal ini, dan ini mungkin kalau selama bulan suci Ramadan ya, sependek pengetahuan saya hanya Festival Maparada nih yang besar begitu ya. Memang ada beberapa event, apa mungkin karena di lingkungan Kesultanan Ternate atau mungkin Pemda dukung kali ya jadi acaranya besar atau gimana? Alhamdulillah mandiri. Oke, mandiri. Oh justru malah tidak ada bantuan sama sekali begitu. Sementara kami menggunakan kemampuan kami sendiri untuk melakukan kegiatan ini sehingga tidak ada beban apapun yang dilakukan, yang disampaikan kira-kira gitu. Oke, baiklah ya. Nanti bisa cerita lagi ya. Baik, Dr. Syahril sebagai masyarakat sejarawan yang juga tentunya suka melihat juga ya kegiatan-kegiatan budaya di sekitar kita. Ini ada satu Festival Ramadan Maparada yang sudah kali ketiga dan cukup besar, tapi ternyata justru malah tidak ada dukungan begitu ya dari Pemkot, atau seperti apa nih tanggapannya, silakan. Ya, memang Maparada ini adalah media sarana yang upaya untuk melestarikan budaya cara seperti ini. Selain dari kita masukkan kurikulum lokal, cara-cara seperti di setiap tahun kita lakukan adalah sebuah upaya dalam rangka melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada kita. Oleh karena itu, semestinya dinas saya masukkan tadi, dinas pendidikan menghelakkan ini, sehingga mendorong apa yang sudah dilakukan. Misalnya kan sudah tahun kedua atau tahun ketiga, tapi juga kan dinas juga menjadi penonton, kan gitu. Padahal mereka yang punya sesuatu, punya dana, punya program. Minta nggak diminta ya, harusnya ya. Harus betul-betul seperti di Yogyakarta, di Cirebon, di mana-mana, Surabaya, di Malang. Itu semua pergerakan kebudayaan. Kalau kita merawat budaya ini, tidak memberikan dampak terhadap masyarakat kita. Kalau kita menggali tanah dan menggali pasir, terus-menerus menggali, ambil batu dan eksplorasi pulau ini, dapat diperkirakan bisa tenggelam di masa depan. Bisa, kenapa tidak? Bisa. Begitu Jawa Timur dan begitu luas, begitu tenggelam,
Itu cuma eksplorasi yang tidak beradat. Nah, oleh karena itu yang harus kita merawat dan kita eksplorasi budaya ini tidak berdampak negatif terhadap masyarakat, malah kita lestarikan dan kita kenal bahwa kota Ternate adalah kota dunia. Satu, kota yang mencerminkan keislamannya cukup jauh sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita cara-cara dengan model dan pemberdayaan tadi, media, sarana seperti itu tadi, itu mesti didorong oleh masyarakat dan khususnya pada pemimpin bumi tadi yang saya masukkan. Jangan pemimpin bumi menjadi penonton, saya kira seperti itu. Sehingga kita coba dari tahun ke tahun kita lakukan terus, kita sadarkan masyarakat dengan era globalisasi, era digital ini, orang sudah senang dengan lagu-lagu pop, lagu apa, kita ditantang betul-betul. Dan setiap salat di malam pertama, masjid meluap manusianya di luar, di malam kedua, malam ketiga. Dan ini kan tantangan kita ini sebetulnya, ini kita jangan main-main karena itu kebudayaan. Kita jadikan beramal hanya nanti dalam Ramadan, kan gitu ya. Tetap bagaimana Ramadan itu memberikan implikasi sosial sesudah Ramadan ini tadi yang kita coba. Narkoba kita kurangi dan sebagainya, dan tipu menipu dan sebagainya kita coba lagi untuk dalam Ramadan ini memberikan. Pemimpin langit tadi kita suburkan kemudian. Bila perlu pengurus-pengurus masjid itu diberdayakan betul ya dengan kebudayaan-kebudayaannya. Jongufa ini saya karena saya tinggal di bagian utara, ini juga masukan untuk kita coba jadikanlah masjid itu merawat kebudayaan dan adat seatoran. Saya kira seperti itu. Baik, itu tanggapannya ya untuk acara dari Festival Ramadan Maparada ini sendiri. Nah, sahabat Pro Apa dan juga pemirsa RRI Net dalam obrolan budaya, baik saya ke Ova Firman, mungkin bisa ditanggapi juga. Dan Ova Firman adalah pembina kegiatan ini yaitu Festival Ramadan Maparada dan juga sebagai Ketua LSM Buku Bendera. Ya, silakan Ova. Ya, baik, jadi memang saya kebetulan sebagai penggagas yang kemudian membuat Festival Ramadan Maparada ini. Ada dua hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah bahwa saya melihat perlu adanya suatu festival dalam rangka mengekspresikan nilai-nilai Islam, tidak hanya dalam seni dan kebudayaan, tapi juga itu wujud toleransi karena ketika kita melakukan festival, banyak orang dan siapa saja bisa menyaksikan itu. Itu juga merupakan bagian dari syiar Islam yang bisa kita jalankan. Yang kedua adalah ada kegelisahan dalam diri saya bahwa Maluku Kiraha yang dikatakan sebagai memiliki 4 kesultanan besar, sebagai 4 kesultanan yang berdasarkan Islam, yang adatnya pun dikatakan adat matoto agama madasar kitabullah. Nah ini tapi tidak ada satu festival Ramadan yang besar yang merepresentasikan hal itu. Nah, kemudian di tahun 2018 itulah saya dengan teman-teman mulai melakukan hal ini. Di 2019 juga bisa kita lakukan, hanya di 2021-2022 karena COVID kita kemudian men-stop sementara. Jadi saya berharap festival ini betul-betul dapat diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya jadi pemerintah, harusnya pemerintah itu sudah menginventarisir apapun yang terjadi di kota ini, baik festival atau apa namanya, dalam rangka kemudian mensupport, memanggil orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian menanyakan apa yang jadwalnya, apa yang kendala-kendala, apa yang bisa dibantu. Karena 3 tahun kita melakukan ini secara mandiri. Ini tahun ketiga, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Saya belum tahu karena saya kali ini tidak terlibat dalam panitia. Tapi saya sering mengikuti perkembangan mereka. Dan ada satu hal juga seperti yang Pak Dokter katakan tadi, di era digitalisasi ini, kita kali ini didukung oleh masyarakat digital Indonesia dari Kemenkominfo. Kemenkominfo dan untuk Maluku Utara. Dan nanti mereka terlibat aktif di dalam kegiatan acara ini dalam rangka mempublikasi acara ini. Oke, luar biasa nih. Jadi pertama adalah swadaya masyarakat sendiri begitu ya. Karena kepedulian sahabat Pro Apa dan juga pemirsa RNet. Sekarang sudah ada justru ya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari masyarakat digital ya. Untuk ikut juga mensupport. Dan tentunya juga kami ya. RRI Ternate melalui Pro 4 di program kita. Tentunya RRI memang selalu. Selalu ya, oke. Itu wujud komitmennya RRI tentunya ya. Dalam melestarikan budaya dan budaya lokal tentunya ini untuk di wilayah Ternate itu sendiri. Baik, kita
masih akan berbincang di segmen terakhir ya, tentunya juga harapan dan juga banyak sekali keinginan yang ingin disampaikan oleh para narasumber khususnya untuk menjaga dan merawat kebudayaan kita. Tapi tentunya untuk sahabat Promat dan juga pemirsa RRI Net ya dalam program Obrolan Budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dari RRI Ternate. Baik, masih bersama dengan kami dari RRI Ternate di Obrolan Budaya dan tentunya juga untuk pemirsa RRI Net selain menyaksikan melalui RRI Net, Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel RRI Ternate di @official_RRI Ternate. Jangan lupa untuk men-like dan juga men-subscribe. Dan Anda masih bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail dan juga saya masih bersama dengan para narasumber. Ada Ova Firman Muda Farsya, beliau adalah pembina dari Festival Ramadan Maparada yang juga sebagai Ketua LSM Buku Bandera. Lalu juga ada Dr. Syahril Muhammad M. Hum, beliau adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Maluku Utara yang juga sebagai akademisi. Dan juga ada Ko Salasa SH, beliau adalah Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada ketiga tahun 2023. Baik, sebelum kedua narasumber saya ke Ko Salasa lagi nih, karena kita fokus di kegiatannya nih ya. Yang tadi sudah disampaikan begitu banyak nih yang disiapkan untuk kegiatan ini. Nah ini untuk opening seremoninya sendiri begitu, ada yang berbeda tidak dan khas yang akhirnya membuat masyarakat juga pengen nonton gitu atau pengen menyaksikan. Silakan Ko Salasa. Iya, pastinya kami akan setiap kegiatan misalnya dari pertama sampai yang ketiga kalinya ini kami ingin melakukan yang berbeda. Kami mencoba tampilkan penari yang dielaborasikan dengan gabungan antara pemuda, kemudian ada lembaga-lembaga yang diundang partisipasinya misalnya TNI, Polri bisa diundang untuk bergabung. Kemudian kami juga mencoba mendesain sehingga kegiatan ini diambil bagian juga dari teman-teman yang beda keyakinan misalnya, dan juga bisa dilibatkan. Kami mencoba mendesain sehingga kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh kita yang berkeyakinan Islam misalnya atau beragama Islam, tapi kami mencoba mendesain sehingga orang yang ada di Kota Ternate semua pada khususnya untuk mengambil bagian dari kegiatan ini. Kami mencoba mendesainnya begitu. Sehingga insya Allah harapannya bisa ditampilkan di pembukaan ini, seremoni ini. Oke, baik. Dan tadi juga disampaikan banyak sekali lomba yang akan dilangsungkan. Untuk sampai saat ini sendiri sudah dibuka pendaftarannya atau seperti apa? Sudah. Sudah ya? Jadi kurang lebih peserta sudah mencapai 60. 60 orang, wah 60. dari berbagai mata lomba. Mata lomba itu ya, luar biasa. Dan ini memang untuk pemirsa RRI Net juga ya, saya juga waktu itu pernah wawancara bahwa ketua panitianya sendiri adalah unsur dari Polri ya, begitu. Nah jadi memang ini yang menyelenggarakannya berbagai unsur begitu ya masyarakat. Iya. Nanti juga targetnya lagi untuk pemirsa atau juga untuk kegiatan ini adalah segala masyarakat, lapisan masyarakat ya, termasuk juga dengan segala keyakinannya begitu ya, karena memang ini merupakan satu harapan bahwa memang Islam itu membawakan rahmat untuk semuanya begitu ya. Baik, tanggapannya gimana Pak Dr. Syahril? Dilihat dari ternyata berbagai macam unsur masyarakat ikut terlibat nih ya. Ya ini sesuai visi, sesuai
Kota Ternate ini kota keadaban multikultural. Kota negara. Kota contoh bernegara. Sebelum negara. Kan gitu ya. Dia jadi kota contoh negara sebelum bernegara. Kan gitu. Jadi itu artinya bahwa semua bangsa itu ada di sini. Ada di Ternate ini. Yang disebut dengan masyarakat dataran tinggi dan masyarakat dataran rendah. Masyarakat dataran tinggi itu adalah mereka beragama, ngaji, menanam cengkeh dan pala, yang berkebudayaan, kultur agama lebih kuat kan gitu. Tapi ketika ada interaksi manusia, orang Eropa datang, orang Arab datang, mereka Cina datang berinteraksi, ya, itu multikultural terlahirkan di situ. Jadi kalau mau belajar multikultural, belajar di Ternate. Saya sebagai orang akademisi juga membentuk ada satu model laboratorium. Kami jadikan Desa Tabanga itu adalah kampung toleransi. Ini juga dikolaborasi saya. Tadi itu kolaborasi sehingga ada semangat kewarganegaraannya, semangat kebangsaannya. Ya, jadi adat yang besar adalah adat yang mendukung kebangsaan, ada mendukung melestarikan nilai-nilai budaya ini dalam rangka mempersatukan bangsa dan negeri ini. Orang Tabanga itu saya menyebut dengan satu falsafah ya, atau satu kearifan lokal, yaitu saudara rasai. Itu dalam riset ya, sudah ada riset internasional, kami juga sudah lakukan itu. Ada di lumbung mereka terlahirkan di lumbung Kesultanan Ternate, embrionya lahir di budaya Kesultanan Ternate. Ketika Covid mereka pindah. Mereka isolasi di Bitung, mereka tidak mau pindah. Ingin kembali menyapa dengan berdekatan dengan keluarga ya Islam yang bersama walaupun berbeda agama. Berbeda agama tapi basis kebudayaan yang sama. Yaitu apa kebudayaannya? Kebudayaan Jawa Sofangare. Kebudayaan Ternate. Mereka cinta kembali di Ternate. Padahal mereka sudah hidup bersama dengan agama-agama Kristen sama-sama di Bitung. Tapi mereka ingin pulang menyapa dengan keluarga. Itu artinya apa? Yang tadi ini kan model pendidikan kebudayaan yang Pak Ngufa dan teman-teman tadi Pak Selasa. Ini model pendidikan multikultural yang harus kita galakkan melalui dinas-dinas pendidikan ini. Kebudayaan tadi itu. Di Pak Rustam tadi yang undang saya itu juga kan. Mereka Pak Rustam tidak buat Kuarjo Ngufa dan teman-teman yang buat. Ini kan aneh kan begitu. Mempunyai kekuasaan, punya duit, punya apa kan begitu. Nah saya sarankan untuk kegiatan seperti ini harus juga didorong oleh dinas pendidikan maupun dinas kebudayaan dan pariwisata di Kota Ternate ini. Tahun ini tahun politik. Tapi kita bicara politik yang berbudaya. Mari politik yang dihayati dengan kepemimpinan langit ini dibutuhkan agar mereka pencerahan masyarakat sehingga kita tidak boleh melihat perbedaan itu adalah musuh kita. Tapi perbedaan itu rahmat. Dan Ramadan ini membuat itu. Saya kira seperti itu. Baik, Dr. Syahril ya. Baik, saya ke Ova Firman tadi. Semenjak yang pertama mungkin memang sudah melibatkan berbagai unsur tadi ya. Dan ini lebih diperkuat sekarang ketua panitianya juga dari unsur lain begitu ya. Gimana tanggapannya dari Ova Firman? Ya, memang untuk yang pertama dan kedua saya terlibat aktif di dalamnya. Cuman makin ke sini saya pikir kita sudah harus meregenerasi supaya hal-hal seperti ini juga bisa dilanjutkan karena kita juga mengurus hal-hal yang lain lagi. Hal ini kita serahkan kepada teman-teman untuk bisa meneruskan. Nah, memang dari FRP yang pertama 2018 kemudian tahun 2019 dan itu semua melibatkan semua unsur. Gitu. Jadi kita memang mengundang semua unsur, terutama di dalam pawai obornya. Itu banyak sekali yang terlibat di situ dari semua. Itu sebenarnya mewakili bahwa Islam ini menjadi terang untuk semua, ya, menjadi rahmat untuk semua manusia di muka bumi ini. Dan satu hal lagi bahwa kita juga berpegang kepada harapan atau apa yang diungkapkan oleh mendiang almarhum Sultan Madafarsyah bahwa beliau percaya satu waktu bahwa Ternate ini akan menjadi mercusuar Indonesia dan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Mungkin itulah. Jadi seperti yang Pak Dokter katakan tadi bahwa sebenarnya Ternate ini adalah laboratorium. Bagaimana kita kemudian bisa mempelajari cara
hidup berbangsa dan bernegara berbasis kepada kebudayaan itu sendiri. Oke, baik, berbasis pada kebudayaan tadi ya. Baik, saya ke Kosalasa tanggal 9 April, tidak lama lagi begitu ya. Persiapannya sudah berapa persen nih untuk menuju ke acara tersebut? Alhamdulillah sudah 80%. Oke, baik. Pantas setiap malam latihan terus ya, kami melihat dari sini. Karena tidak jauh nih dari kantor kami ya di RRI Ternate. Baik, sudah 80% dan pastinya kita semua juga berharap untuk kesuksesan acara tersebut ya. Amin, amin. Oke, baik. Yang terakhir saya akan ke Dr. Syahril Muhammad dan juga kepada Ova Firman dan Kosalasa juga mungkin ada harapan dan juga himbauannya untuk sahabat Pro4 dan juga untuk pemirsa RRI.net lebih khususnya lagi untuk masyarakat di Maluku Utara. Silakan. Ya, di ujung diskusi ini saya ingin mengutip satu kata bijak. Bahwa manusia di atas bumi ini akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di atas bumi ini akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal di atas bumi ini akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Kebudayaan itu keikhlasan. Mari kita merawat keikhlasan ini. Baik pemimpin langit maupun pemimpin bumi. Agar dengan keikhlasan itu kita bangun. Tadi mulai dari dengan dana sendiri tidak swadaya dan sebagainya. Ini butuh sebuah kekuatan spiritualisme, butuh keikhlasan. Dan karena keikhlasan itu kita datang di sini. Saya ikhlas datang RRI ini, hampir saya selalu datang. Karena saya ikhlas. Walaupun tidak diberi sesuatu. Tapi saya mau ingin bahwa jangan hanya budaya yang sebatas kita hari ini. Sudah 700 tahun lebih kita pernah bernegara. Pernah mempraktekkan negara. Dan ingin kita lanjutkan lagi di masa depan. Kita belajar budaya untuk perpanjang usia kita. Karena orang yang belajar budaya itu selalu panjang umur. Bacalah dan Yogyakarta. Mengapa orang Yogyakarta itu berusia panjang? Bukan karena hanya kodrat betul, takdir. Tapi ada ikhtiar mereka. Budaya kesultanan itu membuat mereka aman, santun, dan berbudaya itulah mereka senang. Karena saya sekolah di sana, saya ingin juga pulang ke Yogyakarta. Karena apa? Memperpanjang usia kita. Saya kira itu. Dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, mari kita dorong parade yang seperti ini kita coba dan menumbuhkan, memasyarakatkan, membudayakan nilai-nilai kearifan Ramadan ini kita wujudkan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sehingga kita didik generasi yang hidup di alam yang memang serba digital. Ya. Anak-anak saya juga termasuk kita tidak bisa atur karena mereka diatur oleh satu digital yang memang kita cukup tertantang sekali. Nah, oleh karena itu mungkin kegiatan ini dan diskusi ini Pak Ova Firman kita tidak boleh undur. Kita maju terus walaupun kita jauh dengan pemimpin bumi, tapi kita dengan hari ini akan mereka katakan bahwa mari kita bergabung pemimpin langit dan pemimpin bumi. Kita tumbuh kembangkan Kesultanan Ternate menjadi basis kekuatan moral kita jaga. Kita basmi hal-hal ada narkoba, ada korupsi di mana-mana, kita coba dengan nilai-nilai ini kita kembangkan dalam Ramadan. Berbasis pada adat seatoran. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Syahril Muhammad ya. Ilmu, amal, dan ikhlas begitu ya. Oke, dan tentunya tetap kita menjaga kebudayaan kita. Baik, saya ke Ova Firman Mudafarsya, silakan untuk harapan dan himbauannya juga untuk pemirsa. Sebelum mengakhiri pembicaraan ini, saya berharap mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Keraha dan masyarakat Kota Ternate khususnya, mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan Festival Ramadan Maparada yang ketiga ini dengan turut serta di dalamnya berpartisipasi maupun menghadiri acara-acara yang akan diselenggarakan. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita semua sampai kepada fitrah. Terima kasih. Baik, silakan untuk yang terakhir untuk Kosalasa, di Wakil Ketua Panitia Ramadan Maparada ketiga tahun 2023. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan mewakili dari teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang telah turut membantu dalam kegiatan ini. Semoga niat baik mereka menjadi amal ibadah di bulan yang berkah ini. Harapan kami misalnya dari panitia, semoga kegiatan ini ada rasa empati dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk selalu menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan.
supaya tidak lagi kita repot-repot melibatkan bagi unsur-unsur yang lain misalnya. Yang pertama, yang kedua, ayo seluruh masyarakat Maluku Utara pada umumnya, terkhusus masyarakat Kota Ternate, segera mendaftarkan tempo adik-adik kemanakan-kemanakan di beberapa mata lomba. Yang sebelum saya tutup saya sampaikan beberapa mata lomba ini. Yang pertama, tilawah SD, SMP, SMA. Yang kedua, kaligrafi SD, SMP, SMA. Yang ketiga, gendang sahur, itu umum. Keempat, azan. 5, dai cilik. 6, hafiz Quran. Dan 7, fashion show busana muslim. Kira-kira itu beberapa macam mata lomba. Kemudian ada informasinya disebarkan di flyer-flyer yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Sukses untuk acaranya ya dari Festival Ramadan Maparada sendiri. Baik, terima kasih untuk pemirsa RRI.net dan juga pendengar RRI Pro 4 Ternate. Terima kasih. Dan akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk program obrolan RRI.net mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di edisi lainnya dari RRI Ternate. Saya Desi Ariyanti Ismail pamit. Tabea Subejo.